Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan nikmatnya, berkat limpahan kasih sayangnya, kita masih sama-sama dapat mengikuti kajian Muhammadiyah with you malam hari ini dengan keadaan yang alhamdulillah masih diberikan nafas oleh Allah. Kedua kalinya sholawat serta salam kita aturkan pada junjungan Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam. wasallam. Semoga kita semua menjadi umatnya yang mendapat syafaat di hari akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh Bapak Ibu yang berkenan hadir di kajian Muhammadiyah with you malam hari ini, baik dari jajaran pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, pada seluruh jajaran MVCC PWM Daerah Istimewa Yogyakarta, pada seluruh dokter dan tenaga medis yang telah bergabung, pada seluruh pengelola dan tentunya santri di pesantren COVID Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat datang. Wabil khusus kepada seluruh Bapak Ibu dari manapun Anda berada, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di kajian Muhammadiyah with you malam hari ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, marilah kita mulai kajian kita malam hari ini dengan mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya Bapak Ibu seperti biasa, sebelum memulai kajian ada sambutan dan prakata terlebih dahulu yang malam hari ini akan disampaikan oleh Pak Pur, Pak Pur, karena tidak Oh ya, boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la na'budu illa iyyah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Anang Fathur Rahman LC yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan tausiah kepada kita semuanya pada forum Muhammadiyah with you, pesantren COVID Muhammadiyah yang berlangsung setiap malam ini, dan alhamdulillah ini Ustadz Anang ini sudah yang kedua atau yang ketiga ini ya, hadir di ruang kita ini, alhamdulillah. Juga ibu-ibu, bapak-bapak dari manapun, baik pengelola shelter-shelter Muhammadiyah maupun shelter selain Muhammadiyah, juga ibu bapak yang sedang menjalankan isolasi mandiri, mudah-mudahan juga segera sembuh. Ibu bapak lain yang juga berkenan mengikuti forum ini, mudah-mudahan juga senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah. Kita berharap pandemi ini segera berakhir, akan tapi karena kita tidak tahu, maka kita masih harus terus berjuang, berusaha untuk memutus mata rantai peredaran COVID-19 ini. Oleh karena itu, kami mengajak, monggo kita masih terus tegakkan protokol kesehatan, kita selalu pakai masker jika keluar rumah, sering-sering mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjauhi kerumunan, ya. Mudah-mudahan pandemi ini segera selesai sehingga nanti Ramadan, mudah-mudahan sebelumnya kita sudah kembali kepada suasana sebagaimana dulu sebelum ada pandemi ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengabulkan permohonan kita dan melindungi kita semuanya. Terima kasih juga saya aturkan kepada seluruh tim yang mendukung terselenggaranya acara ini,
Mudah-mudahan semua ini juga dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang mendapatkan pahala yang terus mengalir. Amin ya robbal alamin. Saya kira itu materi Amin. malam ini bagus, yaitu tawakal. Bagaimana nanti orangnya kita ikuti semuanya dari Ustadz Anang Fathur Rahman LC. Demikian Mas Afdol, waktu saya kembalikan. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Purwadi yang telah memberikan arahan tentang COVID dan tentang kajian Muhammadiyah with you, dan tentunya terima kasih juga telah mengawal selalu kajian Muhammadiyah with you setiap malamnya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berikutnya kita masuki ruang kajian kita. Seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Purwadi tadi, materi kita malam hari ini yakni tawakal yang akan disampaikan oleh Ustadz Anang Fathur Rahman LC. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ikhtara lana khairul anam Muhammadin alaihi salatu wassalam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim allimna wa ya mufhima Sulaiman fahimna. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ja'alna hudatam muhtadin ghaira dhallin wala mudillin. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman. Amin amma ba'd. Yang kami hormati keluarga besar Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta dan seluruh Indonesia atau barangkali dari mancanegara yang berkenan bergabung pada kegiatan rutin setiap malam MCCC DIY. Guru-guru kami, sahabat-sahabat kami yang berkenan rawuh membersamai di pengajian malam hari ini. Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada yang tidak sempat kami sebut satu persatu, meskipun sesungguhnya di layar monitor ini sudah ada namanya semua. Ya, nah, ini salah satu kelebihan di era daring. Ini lebih mudah mengenal nama karena semua namanya tercantum di depan layar masing-masing. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Sejenak mari kita memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertatap layar. Sama-sama kita niatkan malam hari ini untuk belajar bersama, mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang di dalam kitabnya dan di dalam hadis Rasulnya. Sama-sama kita mencoba untuk belajar bersama. Mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi bagi kami pribadi dan juga bagi Bapak Ibu sekalian, terkhusus bagi saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Dan insya Allah malam akan berganti siang. Badai segera berlalu. Rasa
suntuk kita, rasa bosan kita ketika kita sedang menjalani isolasi mandiri, mudah-mudahan akan segera berlalu. Sudah banyak orang-orang yang sembuh dari ujian sakit tersebut, ya, termasuk yang sedang berbicara ini juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan oleh Allah untuk sehat kembali. Makanya teman-teman itu kalau bercanda itu Mas Anang itu LC, ini katanya lulusan COVID nih Pak. Nah mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita, insya Allah Allah lah yang maha menyembuhkan. Tugas kita berikhtiar terbaik, paling tidak jangan sampai semakin menyebar. Kita berusaha untuk semakin memutus mata rantai dari penyebaran COVID-19. Bapak Ibu yang kami hormati, leres tadi yang disampaikan oleh Bapak Purwadi bahwa ini kesempatan kedua saya bisa sowan di ruang Zoom bersama Bapak Ibu. Di kesempatan yang lalu kami membawakan sebuah tema yang sama-sama sudah dikenal, yaitu tentang sabar. Jadi ada kaitannya Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang kalau orang tua kita, kemudian orang-orang sepuh itu biasanya kalau memberi nasihat, ya sabar dan tawakal. Maka dua nasihat ini saya yakin sudah merupakan hal yang sudah menjadi hidup Bapak Ibu sekalian. Bukan materi baru, bukan perkara yang asing, ini sudah menjadi bagian dari kehidupan Bapak Ibu. Sabar dan tawakal. Karena ada beberapa kesempatan yang diberikan Allah kepada hambanya untuk mengangkat derajat. Ada orang-orang yang sudah beribadah kepada Allah, tapi ibadahnya kurang. Sehingga Allah memberikan kesempatan berupa ujian-ujian, sehingga dengan ujian tersebut dia bersabar dan akan diangkat derajatnya oleh Allah, dihapuskan segala kesalahan. Kalau Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu memberikan satu gambaran yang sangat bagus ya, di dalam materi Juz Salikin itu. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyediakan 3 sungai di dunia ini. Kalau kita tidak mau mandi di 3 sungai ini, ya terpaksa kita harus mandi di sungai yang keempat. Sementara sungai yang keempat ini bukan di dunia, tetapi di akhirat kelak. Jadi orang yang akan kembali atau mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala itu disiapkan 3 sungai di dunia. Kalau di 3 sungai ini kita sudah cukup, nah maka tidak perlu kita mandi di sungai yang keempat. Sungai di dunia ini ada 3. Yang pertama itu adalah sungai taubat. Dengan cara kita bertaubat kepada Allah, kita yang masih diberi kesempatan olehnya, masih diberi hidup, masih diberi nafas, maka sesungguhnya ini pintu itu terbuka lebar. Barulah ketika nyawa berada di kerongkongan, maka kesempatan itu tertutup. Innallaha yakbalu taubatal abdi malam yugharghir. Sesungguhnya Allah senantiasa membuka, menerima taubat hamba-hambanya selama nyawanya belum di kerongkongan. Selagi nyawa ada di kandung badan, maka sesungguhnya pintu taubat itu terbuka lebar. Allah dengan setia menanti hambanya. Mana di setiap malam itu hambanya yang mengadu kepada Allah. Mana di antara hamba-hambanya itu yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sungai yang pertama. Kemudian sungai yang kedua, sungai itu bernama Sungai Musibah.
Ya, terkadang seseorang diberikan musibah, diberikan cobaan, sehingga dengan cobaan tersebut ia bersabar. Dan orang yang bersabar seperti materi yang sudah kita sampaikan pertemuan sebelumnya akan mendapatkan pahala yang tidak ada batasnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya kepada orang-orang yang bersabar Allah akan memberikan pahala yang tidak ada batasnya. Sangat besar sekali. Bahkan ahlul afiyah, orang-orang yang tidak diuji, besok di akhirat itu iri kepada orang yang sabar ketika mendapatkan ujian. Karena betapa mulianya kedudukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di satu sisi kekurangan itu kelebihan. Orang yang mendapatkan kekurangan berupa cobaan apapun, sesungguhnya itu merupakan kelebihan di sisi yang tidak kita ketahui. Dan sungai yang ketiga itu adalah sungai ketaatan. Ya, innal hasanat yudhibnas sayiat. Kebaikan-kebaikan itu, ketaatan-ketaatan itu akan menghapuskan keburukan, akan menghapuskan dosa kesalahan. Sehingga orang yang mandi di sungai ketaatan ini diharapkan akan terbebas dosa-dosanya. Jadi kembali kepada Allah dalam kondisi yang bersih. Karena memang surga itu kan tempat yang terbaik, tempat yang bersih, tidak ada kotoran, tidak ada ingus, tidak ada kotoran, dan lain sebagainya. Semuanya serba bersih, serba indah, serba baik. Nah, kalau para pejuang kesehatan ini berlelah saat ini, kalau para orang-orang yang sedang berjuang untuk kemanusiaan ini sedang dalam kondisi lelah, maka sesungguhnya di surga nanti sudah tidak akan merasakan apa itu lelah, tidak merasakan apa itu kotor, tidak merasakan apa itu yang buruk-buruk. Semuanya serba baik. Makanya untuk memantaskan seseorang untuk mendapatkan surga Allah yang baik, indah, bersih tadi itu, ya kita harus memantaskan diri kita. Ya paling enggak kita mandi di 3 sungai itu. Kesempatan yang diberikan kepada kita, kita manfaatkan. Jadi ada sungai taubat, mohon ampun kepada Allah. Ada sungai musibah, ya kita terima dengan ridho, kita terima dengan sabar, semampu kita, berusaha kita. Kemudian juga ada pintu ketaatan untuk menghapuskan kesalahan kita. Kalau kita tidak berminat, tidak mau untuk membersihkan diri kita di 3 sungai tadi selama di dunia, ya akhirnya di akhirat kita akan dikum dulu di sungai yang bernama sungai neraka. Jadi memang kita punya modal untuk mendapatkan surga itu la ilaha illallah sebagai kuncinya. Dan yang namanya yang kekal di neraka itu hanya orang-orang yang kafir. Orang kafir itu khalidina fiha, kekal di dalamnya. Tapi orang-orang muslim itu punya harapan besar dia untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi tadi kalau yang kotor, banyak dosanya ya harus dibersihkan dulu. Kalau tidak mau membersihkan di 3 sungai di dunia tadi, maka nanti konsekuensinya membersihkan di sungai yang pamungkas, yaitu di neraka. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah dari neraka jahanam. Amin ya robbal alamin. Dan sabar ini menjadi kekuatan setiap muslim karena Allah Subhanahu wa taala sangat memerintahkan kepada setiap orang yang beriman untuk menjaga kesabaran. Isbiru wa sobiru wa robitu. Bersabar dan kuatkan kesabaranmu itu. Atau bahkan ketika Allah perintahkan kepada setiap hamba untuk menjaga keluarganya, wa'mur ahlaka bis sholah. Perintahkan kepada keluargamu, kepada anak istrimu untuk
melaksanakan sholat, wastobir alaiha, dan kuatkan kesabaran untuk terus mengingatkan, greteh mengajak mereka, greteh untuk mengarahkan agar terhindar dari api neraka. Setiap kita sesungguhnya merupakan penanggung jawab atas keluarga kita masing-masing. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Sebelum kita mengajak orang lain, yang terlebih dahulu kita ajak adalah diri dan keluarga kita terlebih dahulu, agar dihindarkan dari ancaman api neraka. Bapak Ibu, setelah kita mempelajari sabar di pertemuan lalu, di pertemuan malam hari ini, insya Allah temanya adalah tawakal. Ya, tawakal itu dekat dengan sabar. Ya, dijalani ya Mas dengan sabar dan tawakal. Ya, diterima dengan sabar dan tawakal. Lalu apa itu tawakal? Wakala yuwakilu taukil. Ya. Mewakilkan, menyandarkan. Kalau definisi yang disebutkan ulama, diantaranya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan bahwa tawakal itu maksudnya adalah benarnya penyandaran hati pada Allah. Penyandaran hati, ini perlu digarisbawahi, benarnya penyandaran hati pada Allah untuk meraih berbagai kemaslahatan dan menghilangkan bahaya baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Menyerahkan semua urusannya serta meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada yang mampu memberi, menghalangi, ataupun mendatangkan pahala dan mendatangkan manfaat kecuali hanya Allah semata. Ini yang disebut dengan tawakal. Pasrah total, disandarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat, yang maha matin, yang kuat. Kalau kita sandarkan kepada selain zat yang maha kuat, maka akan roboh, akan goyah. Karena betapa ujian, urusan, kepentingan manusia itu sangat besar. Maka harus disandarkan kepada zat yang maha kokoh. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian sesungguhnya orang yang bertawakal itu adalah orang yang menyempurnakan ikhtiarnya. Ini dari hadis Anas bin Malik. Jadi beliau menyebutkan ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aqla wa atawakkal au utlikuha wa atawakkal." Orang ini bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ini ontaku ini aku ikat dulu, baru aku bertawakal, atau aku lepas, nggak usah diikat dan aku bertawakal?" Maka jawaban Rasulullah sangat indah dan sangat logis. Beliau mengatakan, i'qilha wa tawakkal. Ikatlah untamu, kemudian bertawakallah. Jadi tawakal itu tempatnya setelah ikhtiar sempurna ditunaikan. Makanya dengan i'qilha. Bapak Ibu barangkali perso orang-orang di Arab Saudi, Bapak Ibu. Biasanya ketika pakai, laki-laki kok pakai kerudung itu apa Mas? Mungkin pakai kerudung sepertinya ya, namanya simak. Ya, simak, kutroh itu yang dipakai seperti kerudung itu. Orang laki-laki yang pakai krukup itu namanya, ada yang simak yang berwarna
kemerahan, kemudian yang putih namanya kutroh. Nah, kemudian biasanya setelah memakai itu ada hitam-hitam, bulat itu. Itu disebut dengan ikol. Nah, aslinya ikol itu adalah tali yang digunakan untuk mengikat unta agar tidak lari. Makanya disebut iqilha. Ya, diikat dulu dengan ikol itu. Ya, jadi zaman dulu awal mulanya kan onta itu diikat. Tapi kalau sudah dicopot, nah untuk memudahkan agar enggak hilang itu ditaruh di atas kepala begitu. Nah, ini sejarahnya ikol. Nah, makanya orang Arab ya sekarang tapi sekarang sudah tidak seperti itu, cuman sudah menjadi resmi ya, atau adat istiadat di Saudi Arabia tentang ikol itu. Kemudian Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala beliau mengatakan demikian. Ini lebih spesifik lagi. Ibnul Qayyim menjabarkan tentang tawakal itu. Tawakal merupakan satu makna yang menempel pada dua dasar, yaitu percaya dan bersandar. Dua hal yang tidak bisa dilepaskan dari tawakal adalah percaya dan bersandar. Hal tersebut merupakan hakikat dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Ini mewakili percaya. Na'budu, beriman. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Beriman, kemudian menyembah hanya kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah aku memohon pertolongan. Ini mewakili yang bersandar tadi. Jadi memang dua hal ini adalah dua perkara dasar yang tidak bisa dilepaskan dari tawakal. Ya, tawakal itu mencakup percaya sepenuhnya kepada Allah, kemudian juga bersandar kepada Allah yang maha matin, yang maha kokoh, yang maha kuat untuk dijadikan tempat bersandar. Kemudian di antara contoh dari praktek tawakal, ini sesungguhnya sudah merupakan kebiasaan kita sehari-hari, Bapak Ibu. Ini dari hadis Anas bin Malik. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Idza kharajar rajulu min baitihi." Apabila salah seorang di antara kalian itu keluar dari rumahnya, nah ini kan keluar pasti karena ada kebutuhan. Saat ini kan semuanya berusaha untuk stay at home. Semuanya berada di rumah dulu, tidak kemana-mana, agar bisa memangkas dari penyebaran COVID-19 tersebut. Mata rantainya harus dipangkas. Paling enggak kita berada di rumah kita masing-masing. Nah, tapi kalau keluar tentu karena ada kebutuhan yang mendesak. Maka ini juga bagus sekali ini praktek tawakal. Idza kharajar rajulu min baitihi, apabila seseorang keluar dari rumahnya, kemudian dia berdoa, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ini doa keluar rumah. Mohon maaf, ini bukan doa naik kendaraan. Bukan doa bepergian. Lebih tepatnya ini adalah doa keluar rumah. Silakan diperhatikan hadisnya. Idza kharajar rajulu min baitihi. Apabila seseorang keluar dari rumahnya. Kemudian berdoa bismillah, dengan nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah. Aku bertawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Nah, ini doa keluar rumah. Kalau doa naik kendaraan kan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun.
Kalau doa bepergian ada lagi, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tardo, dan seterusnya. Jadi ingin mengingatkan bahwa yang lebih tepat sesuai dengan teks hadisnya bahwa ini merupakan doa ketika kita keluar rumah. Nah, kata Rasulullah apa? Yuqalu hina idzin. Nah, orang yang sudah berdoa tadi itu dikatakan hudita. Kamu telah mendapatkan petunjuk. Wa wuqita. Kamu telah diberi kecukupan. Wa hudita, kamu telah mendapatkan petunjuk. Wa kufita, kamu telah mendapatkan kecukupan. Wa wuqita, dan kamu mendapatkan wikoyah, penjagaan. Ini ada 3 malaikat yang diutus menjaga kita, Bapak Ibu. Bismillah, dengan nama Allah. Yang pertama dikatakan hudita, untuk memberikan petunjuk kepada orang ini. Karena sudah memulai dengan menyebut nama Allah. Nama Allah ini juga luar biasa. Ketika kita masuk rumah kita, ditutup dengan menyebut nama Allah, itu setan nggak bisa lagi masuk ke rumah kita. Satruma baina a'yunil jinni wa aurati bani Adam, yang menjadi sitar penutup antara aurat manusia dengan penglihatan jin, itu adalah bismillah. Jadi kalau kita berdoa dulu, itu jin nggak bisa lihat aurat kita saat kita berada di kamar mandi, saat kita berada di WC. Tapi kalau nggak berdoa ya jin bisa melihatnya. Makanya bismillah itu luar biasa. Mendapatkan petunjuk dari Allah. Ini kalimat yang sangat besar jika dipahami dengan baik. Bismillah. Kemudian tawakkaltu 'alallah. Saya bertawakal kepada Allah. Ini kan yang bertawakal akan dicukupi oleh Allah. Maka benar, kufita. Kamu telah dicukupi oleh Allah. Kemudian ditambah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Maka wukita, kamu telah mendapatkan penjagaan. Lalu setan putus asa begitu. Kaifalaka birojulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya. Bagaimana mungkin kamu bisa menggoda seseorang yang telah mendapatkan petunjuk, kemudian sudah dicukupi, dan sudah mendapatkan penjagaan. Ini praktek tawakal. Sesungguhnya ini saya seperti sampaikan tadi, bukan perkara yang asing, sudah merupakan praktek keseharian Bapak Ibu sekalian. Ini. Lalu apa keutamaan dari tawakal itu? Seperti yang disebutkan tadi, tawakal ini keutamaannya banyak sekali. Ini disebutkan, saya potongkan ayatnya. Di surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan menjadikan jalan keluar. Maka ini juga tidak boleh dilupakan bagi para pejuang kemanusiaan, pejuang kesehatan yang berada di garis terdepan untuk berjuang melawan COVID-19 ini. Yang harus diutamakan pertama adalah menguatkan takwa kita kepada Allah. Menguatkan takwa kita kepada Allah sebelum kita mengetuk pintu-pintu pertolongan ikhtiar secara keduniaan dari berbagai hasil riset penelitian, dari berbagai hasil temuan-temuan medis terbaru, tercanggih. Sebelum itu kita ketuk, kita harus mengetuk dulu pintu Zat yang Maha Kuasa. Maka yang pertama, takwa tidak boleh dilupakan. Wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Yang pertama, Allah akan memberikan jalan keluar, makhraj terbaik dari kesempitan hidup, dari kesusahan
yang dialami. Kalau kita ini susah terus, kok nggak ganti-ganti susahnya, kita lihat ke hati kita masing-masing. Apakah takwa kita kepada Allah ini ada masalahnya atau tidak? Atau kita ini kurang bertakwa kepada Allah? Karena takwa itu sesungguhnya merupakan solusi dari semua permasalahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian wa may yatawakkal 'alallahi, dan barang siapa yang bertawakal pasrah kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah lah yang akan mencukupi keperluannya. Innallaha balighu amri, sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu itu sesuai dengan kadarnya masing-masing. Inilah keutamaan besar dari tawakal, yang tawakal ini menjadi kekuatan setiap muslim untuk memiliki sandaran terhebat. Sandaran itu adalah zat yang tidak pernah mati, zat yang tidak pernah tidur. La ta'khuduhu sinatu wala naum, yang tidak pernah dihinggapi rasa kantuk maupun tidur. Bagaimana sekiranya andaikan ada Tuhan kok ngantuk, mungkin bumi sudah jatuh karena ngantuk. Kalau kita ngantuk itu kan mungkin megang pulpen bisa terjatuh. Kadang-kadang megang buku jatuh karena ngantuk saat membaca. Bagaimana mungkin Tuhan Allah Subhanahu wa taala ngantuk? Kan memang itu merupakan sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Rasa kantuk itu. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Dialah zat yang maha sibuk setiap saat mengurusi hamba-hambanya. Memberi rezeki kepada semua makhluk-makhluknya. Ya. Kemudian juga di antara keutamaan tawakal itu, ini juga disebutkan, ini merupakan penjabaran dari tawakal yang sempurna. Kata Rasulullah, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih." Sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut thair. Niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Taghdu khimason wa taruhu bitonan. Yang burung itu berangkat di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan kembali ke dalam sarangnya dalam kondisi kenyang. Karena dia berikhtiar kemudian mendapatkan apa yang dia inginkan. Demikianlah Bapak Ibu, tawakal itu dicontohkan oleh para nabi. Jadi sebagai role model yang tidak salah yaitu para nabi, sebagai qudwah hasanah, sebagai teladan terbaik. Ya, para nabi itu memberikan contoh ketawakalan kepada Allah. Ini seperti tawakalnya Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ya. Nabi Yakub ini merasa sedih karena kehilangan putra kesayangannya yang sangat dicintainya, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Sehingga beliau sampai menangis. Wabyaddat ainahu minal huzni. Nabi Yakub ini sampai memutih matanya, sampai buta
berpuluh-puluh tahun. Sebagian riwayat menyebutkan 40 tahun menangis. Tetapi beliau menangis itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengurangi rasa tawakal percaya kepada Allah. Dia sedih dengan kehilangan putranya, tetapi yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keyakinan yang sangat kuat yang dimiliki oleh Nabiullah Yakub alaihi salam. Wa a'mu minallahi ma la ta'lamun. Aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian mengerti. Ini disampaikan kepada saudara-saudara Yusuf. Nah, ini tawakalnya luar biasa, tidak pernah sedikit pun berkurang husnudzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan para nabi yang lain. Ini contohnya diantaranya Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu pernah terjadi satu peristiwa di mana dia memisah orang Bani Israel dengan sukunya Fir'aun, ya, orang Koptik. Nah, ketika mereka saling berkelahi, kemudian yang dari Bani Israel ini meminta pertolongan kepada Nabi Musa. Nabi Musa ingin melerai, Bapak Ibu. Ingin melerai. Tapi ketika orang ini malah menyerang, Nabi Musa secara refleks memukul orang yang menyerang tadi dari bangsanya Fir'aun. Karena Nabi Musa ini orang yang sangat kuat. Wa idza batashtum jabbarin. Pukulannya ini pukulan sangat kuat. Ya, ini sekali pukul orangnya ini mati. Maka saat itu Nabi Musa dalam kondisi dikejar-kejar oleh Fir'aun. Nah, padahal niatnya ingin melerai, ingin memisah, tapi ya karena saking kuatnya Nabi Musa ini, sekali pukul matilah salah satu dari bangsanya Fir'aun itu. Kemudian Nabi Musa ini pergi meninggalkan negeri tersebut sehingga sampai ke negeri Madian. Nah, di sana nanti akhirnya bertemu dengan Nabiullah Syu'aib yang menjadi mertua beliau. Nah, di negeri Madian ini Nabi Musa melihat orang-orang berkumpul, berdesak-desaan untuk mengambil air. Tapi dilihat ada dua perempuan yang ada di pinggir yang tidak mungkin untuk ikut berdesak-desaan dengan orang-orang yang mengambil air untuk hewan mereka. Maka Nabi Musa ini berinisiatif untuk menolong. Kemudian diambilkan air untuk diberikan kepada dua wanita tadi itu sebagai bentuk pertolongan. Nah, fasaqalahuma. Kemudian Nabi Musa mengambilkan air untuk kedua gadis tersebut untuk diberikan kepada gembala-gembala mereka. Summa tawalla ila dzil. Kemudian Nabi Musa setelah menolong orang tadi, ya sebagai orang asing di negeri yang asing, ya sudah berada di naungan pohon di bawah pohon, ya di bawah yang tempat yang teduh. Faqala Nabi Musa berdoa, Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, ya Rob, ya kebanyakan doa di dalam Al-Quran itu menggunakan kata-kata Rob. Robbi zidni ilma. Robbana hablana. Karena Rob ini adalah zat yang maha mencipta, zat yang maha mengatur, zat yang maha memberi rezeki, yang maha mendidik, mengarahkan, semuanya itu Rob, kata Rob. Maka memanggil Allah dengan kata Rob dalam permintaan-permintaan kita itu sangat tepat sekali. Itu merupakan ajaran Qur'ani, ya. Robbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir, ya Allah. Sesungguhnya hamba ini orang yang sangat membutuhkan dari apa-apa yang
engkau turunkan. Maksudnya dalam kondisi lapar kan Nabi Musa ini dalam perjalanan jauh sampai ke negeri yang jauh, lapar ya butuh meminta kepada Allah. Nah, kemudian singkat kisahnya faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Salah satu dari kedua gadis yang ditolong tadi mendatangi Nabi Musa dalam kondisi malu-malu, ya. Kemudian beliau mengatakan, inna abi yada'uka liyajziyaka ajroma saqaita lana. Sesungguhnya ayahku, ya Nabi Syuaib itu ya, kemudian mengundangmu, ingin memberikan balasan kebaikan dari apa yang telah kau perbuat kepada kami. Nah, intinya juga begitu. Dan singkat kisah, ini Nabi Musa nanti dijamu oleh Nabi Syuaib, dikatakan bahwa engkau dalam keadaan aman, la takhaf, najauta minal qaumidz dzalimin, di negeri ini engkau aman, tidak ada kejaran orang-orang dolim itu. Nah, kemudian akhirnya salah seorang putri dari Nabi Syuaib tersebut meminta agar dijadikan Nabi Musa ini sebagai orang yang bekerja di tempatnya. Ya, inna khairu man istajartal qawiyul amin. Ya abadis takjirhu, ya wahai ayah, jadikan orang pemuda ini sebagai orang yang bekerja di tempat kita. Sesungguhnya orang yang paling baik itu, yang paling baik pekerjaannya, yang paling kuat dan dapat dipercaya. Ini orang kuat, lagi amanah. Banyak orang kuat tapi tidak amanah. Ada juga orang yang amanah tapi tidak kuat. Maka seorang pemimpin yang baik kriterianya al-qawiyul amin. Dia ya kuat, tahan uji, tahan gempuran, tapi dia juga amanah, kuat memegang amanahnya. Dan akhirnya nanti ini Nabi Syuaib paham, ini putrinya ini senang, dan kemudian dinikahkanlah Nabi Musa dengan putri Nabi Syuaib alaihissalam. Dan beberapa nabi yang lainnya itu juga demikian. Nabi Sulaiman pun tawakalnya kepada Allah sangat tinggi. Kita bisa lihat bagaimana Nabi Sulaiman ini cinta dengan kuda-kudanya. Ini kan sudah merupakan fitrah manusia ya. Zuyina linnasi hubbus syahawat. Manusia itu memang dijadikan cinta dengan yang syahwat. Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadzabil fiddah wal khailil musawwamah. Nah, ini kuda-kuda pilihan, kuda-kuda perang yang itu juga merupakan kecintaan manusia. Jadi orang di level tertentu, di level tingkat tertinggi lebih dari ya dia mungkin sudah punya mobil Mercy, mobil-mobil BMW, dia sudah bosan dengan itu. Maka tingkat lebihnya dia pengen memiliki tempat pematang yang sangat luas, yang bisa dikendarai dengan kuda-kudanya, kuda-kuda terbaik, itu kan begitu. Memang sudah fitrahnya manusia. Nah, Nabi Sulaiman kan sebagai profil manusia terkaya yang pernah ada di alam dunia ini, ya kan. Nah, beliau juga mencintai kuda-kudanya. Tapi karena ini ahbabtu hubbal khair, saya mencintai kenikmatan kebaikan ini. Tapi ini semua melalaikanku andikri robbi, dari mengingat kepada Allah. Melalaikan Nabi Sulaiman dari sholat asar dalam satu riwayat. Maka Nabi Sulaiman mengatakan rudduha alayya, bawa kemari kuda-kuda terbaik itu. Fatofiqo masham bisuki wal a'nak. Lalu ia potong kaki dan leher dari kuda itu karena melupakan, melalaikan Nabi Sulaiman dari ingat kepada Allah. Ini jadi kisahnya Umar bin Khattab yang ketika sibuk berada di kebunnya, kemudian merasa nyaman mendengar suara-suara burung yang indah, kemudian lupa dari tertinggal di salah satu jamaah sehingga disedekahkan di Baitul Mal. Ini hal-hal yang merintangi dari ingat kepada Allah itu dihilangkan. Ini kalau para nabi tingkatannya sudah tingkatan tinggi. Ini juga jadi pelajaran Bapak Ibu bagi kita yang memiliki hobi-hobi tertentu, mungkin suka dengan hewan-hewan piaraan, suka dengan koleksi-koleksi tertentu, ya boleh, itu kan sifatnya manusiawi.
Dan memang segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah untuk kebaikan kita kok. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Diciptakan ada hewan-hewan, ikan-ikan, kemudian berbagai macam keindahan dunia ini memang diciptakan untuk kita. Untuk kebaikan manusia agar kita bersyukur digunakan di jalan yang benar. Tapi jangan sampai semua itu tadi melupakan dari ingat kepada Allah. Kalau sampai melupakan tugas utama kita sebagai ibadah, maka itu suatu kelalaian. Nah, maka kita belajar dari kisah-kisah itu. Nabi Muhammad pun demikian. Tawakalnya kepada Allah, tawakal yang sangat luar biasa. Bapak Ibu yang kami hormati, ini sedikit lagi nggih. Ini juga bagaimana sih kaitan antara ikhtiar dengan tawakal? Ini ada satu kisah yang sesungguhnya sudah sangat terkenal, masyhur. Ini hanya sekedar pengulangan. Barangkali ada di antara Bapak Ibu yang belum pernah mendengar kisah dialog antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik sebagai gurunya. Nah, ketika membahas tentang jalannya rezeki dari Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Maka jalan rezeki itu adalah dengan bertawakal. Lalu Imam Syafi'i sebagai murid yang cerdas merasa kurang puas dengan jawaban gurunya. Kemudian belum menjelaskan bahwa kalau burung tadi itu nggak keluar, mana bisa burung itu mendapatkan makanan. Maka untuk membuktikan pendapatnya ini, Imam Syafi'i minta izin kepada gurunya untuk keluar menuju pasar. Kemudian didapati ada seorang tua yang sedang membawa dagangan kurma. Kemudian dibantu untuk membawa kurma-kurma yang masih basah itu, yang berat, dibawa sampai ke rumah pedagang tersebut. Setelah ditolong, orang tersebut memberikan hadiah beberapa kurma kepada Imam Syafi'i muda. Maka Imam Syafi'i merasa bangga, inilah benarnya pendapatku. Kalau aku nggak bekerja, kalau nggak menolong, mana mungkin aku mendapatkan upah berupa kurma-kurma ini. Maka datanglah Imam Syafi'i dengan rasa gembira dan dihadiahkan kepada gurundainya. Guru, ini hadiah untukmu sebagai bukti bahwa pendapatku lebih tepat. Karena jalan rezeki itu didapatkan dengan berikhtiar kepada Allah, berusaha maksimal mungkin dengan usaha menolong, membantu, akan didapatkan. Kemudian Imam Malik juga tersenyum, wahai Syafi'i, muridku yang sangat cerdas, ini benar kamu mendapatkannya dengan ikhtiarmu, menolong, membantu pedagang kurma itu. Tapi bagaimana dengan diriku? Aku yang tidak ikut keluar, tidak ikut mengangkat kurma, tidak ikut berkeringat. Kenapa kurma itu sampai ke tanganku melalui hadiah yang kau berikan kepadaku ini? Jadi kemudian disebutkan bahwa memang dua-duanya ini tidak boleh dilepaskan. Dua-duanya ini merupakan satu kesatuan. Ikhtiar itu usaha badaniah kita. Ikhtiar itu usaha jasmani kita. Sementara tawakal itu adalah amalan batin kita. Imam Ahmad mengatakan bahwa tawakal itu termasuk dari a'malul qulub, amalan hati. Yang bisa kita lihat dari orang itu ya ikhtiarnya, kerjanya. Tapi yang di hatinya itu diikat kepada Allah. Karena kalau orang itu hanya mengandalkan kepada ikhtiarnya, itu banyak yang stres. Berapa banyak orang yang sangat pandai, sangat pintar. Tiba-tiba ada satu kejadian, terbentur kepalanya, jadi salah satu saraf otaknya ini ada yang konslet, sehingga lupa semua yang dia ingat. Ilmu yang dia miliki semua habis. Atau bahkan yang lain sebagainya, sangat mudah bagi Allah menghilangkan yang pernah ada dan sebaliknya. Maka kalau kita hanya bersandarkan ikhtiar, planningnya sudah mantap, kemudian eksekusinya sudah bagus, evaluasinya juga bagus, tapi kenapa kok hasilnya nihil? Nah ini
Jangan sampai kita hanya menyandarkan kepada ikhtiar kita. Orang bisa mendapatkan predikat sehebat itu bukan karena akalnya yang pintar, bukan karena tubuhnya yang kuat, bukan karena apa, tapi karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tawakal ini merupakan ibadah hati yang tidak boleh dihilangkan. Ya. Tawakal tanpa ikhtiar itu juga dusta. Ya, ikhtiar tanpa tawakal itu juga sombong. Makanya kedua-duanya harus seiring dan sejalan. Makanya di dalam Islam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat tidak suka kalau ada orang yang tidak bekerja. Jadi kalau ada orang nggak bekerja, itu kata Rasulullah nanti orang ini akan mengandalkan dari hutang hidupnya. Bekerjalah. Bekerja itu satu kemuliaan. Umar bin Khattab itu sangat murka juga ketika melihat pemuda kok nganggur. Ya, nganggur dari urusan duniawi atau apalagi di urusan akhirat. Dua-duanya nggak ngapa-ngapain, ya nggak bekerja, ya nggak ibadah, itu Umar sangat benci sekali. Inna sama ala tumtiru dahaban. Sesungguhnya langit itu nggak akan menurunkan hujan emas. Maka harus usaha, harus ikhtiar. Dan sesungguhnya bekerja itu merupakan perintah dari Al-Quran. Waja'alna nahara ma'asya. Dijadikan siang itu sebagai tempat untuk bekerja. Bahkan di dalam surah At-Taubah sangat jelas sekali. Wa kuli malu. Bekerjalah kamu. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka Allah, Rasulnya, serta orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaanmu itu. Jadi bekerja itu ibadah. Maka jangan diremehkan orang yang bekerja. Orang mencari nafkah itu merupakan fi sabilillah. Pernah ada salah seorang sahabat yang melihat orang yang dengan gagah, dengan membawa cangkulnya, dengan gagah perkasa. Kemudian sahabat tadi, ya tubuh yang gagah hanya untuk ke ladang. Sebaiknya untuk berjihad di jalan Allah. Maka Rasulullah jangan begitu. Mereka yang berjuang menafkahi keluarganya itu juga fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga suatu kemuliaan, bekerja itu sesuatu yang mulia. Beruntunglah kita yang sudah memiliki pekerjaan apapun jenisnya. Yang penting itu pekerjaan yang halal, itu suatu kemuliaan. Karena di dalam Islam keutamaan bekerja itu bukan dilihat dari menterengnya dasi kita, bukan bekerja di tempat yang ber-AC, bukan begitu. Bekerja itu yang penting halal dan yang penting tidak membebani orang lain. Kita lihat di hadis Ibnu Majah ini, Rasulullah menyebutkan la ayyakhudha ahadukum ahbulahu. Sekiranya salah seorang di antara kalian mengambil tali temalinya, fayatiyal jabala, kemudian dia pergi ke gunung, pergi ke hutan, fayaji'a bihusmati hatobin, kemudian balik dari hutan, balik dari gunung, membawa seikat kayu bakar ala dhuhrihi yang diangkut di atas pundaknya, fayabi'aha, kemudian dijual kayu tersebut, fayastaghniya bisamaniha, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dengan hasil penjualan itu, khairun lahu, itu lebih baik darinya, lebih baik baginya min ayyas alan nas, daripada meminta-minta kepada manusia, a'tauhu au mana'uhu, baik diberi maupun ditolak. Jadi yang namanya meminta-minta itu meskipun mendapatkan keuntungan dari sisi kacamata duniawi, tapi sesungguhnya dia tidak lebih mulia daripada orang yang bekerja dengan hasil jerih payahnya sendiri. Bapak Ibu yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, ternyata para nabi itu juga bekerja. Para nabi itu juga memberikan contoh teladan yang terbaik. Dari hadis Al-Hakim ini, Bapak Ibu, di Mustadrak Al-Hakim ini, Al-Sahihain ini, disebutkan dari sahabat Ibnu Abbas. Ini disebutkan bahwa pekerjaan para nabi itu bermacam-macam. Ini udu'nu minni,
mari ke sini akan aku beritahu fa uhadditsuka anil anbiya al-madhkurin fi kitabillah. Karena aku sebutkan tentang kisah para nabi yang disebutkan di dalam kitab Allah. Yang pertama, Nabi Adam. Innahu kana abdan harrosan. Nabi Adam itu adalah seorang hamba, Nabiullah, yang bekerja sebagai harros. Orang yang menanam tanaman, banyak menanam tanaman. Harrosan, Nabiullah Adam. Nabi Nuh. Innahu kana abdan najjaron. Nabi Nuh ini pekerjaannya, profesinya sebagai tukang kayu. Kemudian Idris, innahu kan abdan khayyaton. Nabi Idris ini juga sebagai penjahit tugasnya, pekerjaannya. Luar biasa. Kemudian juga Nabiullah Daud. Annahu kana abdan zarrodan. Nabiullah Daud ini juga sebagai pekerjaannya juga sebagai pemintal, menenun, ditenun, memintal tenunan. Bahkan juga disebutkan Nabi Daud ini wa alanna lahul hadid, bisa melunakkan besi, bisa membuat baju besi dengan mudah. Kemudian Nabi Musa, innahu kana abdan ra'iyan. Nabi Musa ini juga penggembala. Jadi yang namanya penggembala itu pekerjaan para nabi. Ma min nabiyyin illa ra'al ghanam. Tidak ada nabi kecuali dia pernah menggembalakan kambing. Nabi Ibrahim juga zarro'an. Pekerjaannya sebagai petani. Kemudian selanjutnya nabi-nabi yang lainnya. Nabi Sulaiman ini pekerjaannya sebagai raja. Dan puasa Nabi Sulaiman itu ini sebagai informasi. Yasumu fi awwali syahr. Beliau puasa sehari di awal bulan. Wasitati ayam fi wasatihi, kemudian puasa 6 hari di tengah bulan, kemudian wasalati ayam fi akhirihi, kemudian 3 hari di akhir bulan. Ini puasa Nabi Sulaiman. Kemudian juga Nabi Daud puasanya sehari puasa, sehari berbuka. Kemudian juga singkat Al-Mustafa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau kana yar'a ghanam. Ya, Rasulullah itu juga mengembalakan kambing. Punya keluarganya dengan sungguh-sungguh. Nah, punya kakeknya, punya pamannya, Nabi Muhammad itu, ya beliau itu sangat luar biasa. Jadi kalau kondisi sedang menggembalakan kambing itu, beliau sebelum pulang itu minum zam-zam yang banyak. Nanti agar makannya tidak banyak di rumah kakeknya ataupun di rumah pamannya. Ini pengertian kepada saudara-saudara ataupun putra-putri dari kakek dan pamannya. Luar biasa perengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Nah, kalau kebiasaan puasa Nabi itu beliau sering kadang-kadang puasa, kadang-kadang tidak puasa. Dan yang jelas yasumu min kulli syahrin salata ayam, ini yang enggak pernah ditinggalkan Nabi, baik dalam kondisi safar maupun mukim, puasa 3 hari di setiap bulan. Dan insya Allah ini bisa ditunaikan Bapak Ibu, sambil mengingatkan yang bagi yang berpuasa di bulan Rajab ini, insya Allah tanggal 13, 14, 15 ini jatuh pada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu besok ini. Jadi kita amalkan ini kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah ditinggalkan. Lalu Nabi juga berdagang, tapi setelah beliau menjadi Nabi, sudah nggak ada lagi waktu untuk berdagang, sudah habis waktu tidur. Pada Khadijah sudah nggak ada lagi waktu berleha-leha. Ini harus menyampaikan amanah risalah ilahiyah, menyampaikan amanah wahyu itu. Maka dari mana penghasilan Nabi ketika sudah diangkat menjadi Nabi di usia 40 tahun itu, yang dijadikan rezekinya tahta dilali romhi, ya, di bawah naungan tombak beliau. Ini jadi pekerjaan itu dikaitkan dengan dikaitkan dengan resiko. Semakin tinggi resiko suatu pekerjaan, maka semakin besar penghasilan yang seharusnya didapatkan. Kan begitu aturannya kan. Maka juga resikonya semakin tinggi ini. Bukan lagi sebagai pedagang, bukan lagi sebagai
pengembala, tapi Nabi Muhammad SAW sebagai panglima perang, berjihad, membawa tombak, membawa pedang. Ini resikonya kan nyawa. Risikonya sangat tinggi sekali. Dan memang di dalam surah Al-Anfal ayat 41 kita ketahui bahwa annama ghanimtum min syai'in, ghanimah itu, harta rampasan itu, fa'ana lillahi khumusahu walirrasul walidil qurba wal yatama. Maka khumus seperlima dari ghanimah itu untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kerabat-kerabat, kemudian juga untuk yatim dan untuk orang-orang miskin. Jadi sudah ditanggung oleh Baitul Mal. Jadi secara logika nggak mungkinlah Nabi berdagang lagi, nggak mungkinlah Nabi menggembalakan lagi. Urusannya sangat besar untuk menyampaikan amanah itu. Sehingga beliau benar-benar menyampaikan amanah tanpa ada yang dikurangi. Tak satu ajaran pun yang belum disampaikan oleh Nabi. Maka tidak perlu ditambah-tambah dan juga jangan dikurang-kurang. Sudah lengkap. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Akhirnya agama Islam yang benar itu sampai ke negeri kita, sampai ke tempat kita, sehingga alhamdulillah kita dilahirkan dalam kondisi keluarga yang beriman kepada Allah. Ya, ini nikmat yang sangat besar melebihi semua nikmat yang ada di muka bumi ini. Kemudian juga di antara apa yang didapat oleh Nabi itu dari hadiah para sahabatnya. Nah, annahu kana yaqbalu hadiah. Nabi itu menerima hadiah. Wala yaqbalu sedekah, tapi tidak menerima sedekah. Sangat hati-hati sekali kalau sedekah dimuntahkan, diambil meskipun sudah masuk ke mulut cucunya, harus nggak boleh. Nabi dan keluarga Nabi tidak menerima hasil sedekah. Kemudian apa sih sesungguhnya pekerjaan terbaik, ikhtiar terbaik? Pekerjaan terbaik itu ya yang penting halal dan tidak membawa keburukan ya. Di antara ciri keberkahan pekerjaan itu ini contohnya mungkin Abu Darda. Abu Darda itu beliau bisa menggabungkan dua kebaikan. Beliau juga pedagang tapi juga ahli ibadah. Maka beliau berdagangnya itu dekat dengan masjid. Kenapa? Agar ketika masuk waktu sholat, beliau tidak tertinggal untuk sholat di masjid berjamaah, menambahkan takbiratul ihram. Tapi juga setelah itu juga berdagang. Dua-duanya dapat. Maka beruntunglah kita yang mendapatkan pekerjaan, dengan pekerjaan kita itu mudah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Apapun jenisnya. Bukan pimpinan, bukan karyawan, bukan pedagang, bukan penggembala. Selama kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan pekerjaan itu, maka itu pekerjaan yang baik. Dan juga pekerjaan itu tidak melalaikan dari ibadah kita yang utama. Juga pastikan yang kita dapatkan hal yang halal. Hal yang halal kembalinya kepada perkara-perkara yang baik. Sementara hal yang haram kembalinya juga kepada perkara-perkara yang buruk. Ya, ini kita mohon keberkahan dari Allah. Ya, banyak itu ternyata belum tentu cukup dan sedikit itu juga belum tentu kurang. Yang paling baik adalah yang didapatkan dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ini tawakal yang sempurna itu seperti yang dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Ini dalam kondisi perang Ahzab terkepung, sudah tidak depan, belakang, kanan, kiri sudah musuh semua. Kondisinya sudah seperti tidak ada lagi kesempatan untuk menyelamatkan diri. Orang-orang yang dipercaya malah berkhianat, memberi pintu masuk kepada musuh. Bahkan Rasulullah sampai berdoa mengangkat tangan tinggi-tinggi, ya Allah, kalau ini hancur, ini sudah nggak ada lagi nanti yang akan menyembahmu ya Allah. Tapi ya kemudian ternyata tawakal yang paling sempurna demikian. Tawakal yang seolah-olah kita ini sudah berpikir ini nggak ada lagi kesempatan untuk ikhtiar. Ini nggak ada lagi kesempatan untuk berusaha. Maka kita tawakalnya sangat kuat seperti itu. Seperti kalau kita sedang di pesawat, Bapak Ibu, sedang kondisi ada goncangan begitu kan, kita langsung ingat kepada astagfirullah, subhanallah. Ingat kepada Allah dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi takut. Tapi kalau kondisi luang, lupa. Nah, tawakal yang sempurna itu dalam kondisi yang seperti genting dan
seolah-olah nggak punya peluang untuk minta tolong kepada siapapun. Ini tawakal yang sempurna. Maka bertawakallah seolah-olah nggak ada peluang untuk berikhtiar. Tapi berikhtiarlah seolah-olah nggak ada itu yang namanya tawakal. Untuk bekerja dengan profesional, tapi hatinya tetap digantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir Bapak Ibu, sebagai penutup, karena kami mendapatkan informasi bahwa yang hadir di pengajian MCCC DIY ini ternyata banyak para tokoh akademisi, para tokoh kesehatan, dokter, para medis, dan lain sebagainya yang tentu mereka ini para sibuk semua. Orang-orang yang sangat sibuk. Beruntunglah Anda yang sibuk. Karena ternyata orang yang tidak punya pekerjaan itu juga stres. Jadi kalau sibuk itu sesungguhnya obat dari stres itu. Ya, tapi disyukuri, jangan dikeluhkan. Wah, sibuk sekali, nggak punya waktu ya. Bersyukurlah kita masih diberi percaya oleh saudara kita, orang-orang di sekitar kita. Nanti kalau kepercayaan sudah hilang kan nggak ada lagi kesibukan. Maka selagi masih sibuk, kita nikmati kesibukan itu untuk upaya mendekatkan diri kepada Allah. Ini sebagai salah satu ini karena sibuk mungkin nggak sempat dikir panjang. Ini mungkin bisa dibaca nanti. Ini seperti hadis Juwairiyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika keluar meninggalkan Juwairiyah dalam kondisi berzikir panjang, kemudian sampai kondisi sudah mulai waktu duha, pulang itu melihat Juwairiyah masih berzikir terus. Kemudian Rasulullah menyebutkan, saya tadi sudah mengatakan 4 kalimat. Yang dibaca 3 kali, 4 kalimat itu kalau ditimbang 4 kalimat yang aku ucapkan tadi, dengan dikirmu dari mulai ba'da subuh sampai menjelang siang atau waktu syuruk itu sama. Itu apa? Kalau ditimbang sama. Yaitu subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Ini dibaca 3 kali. Ini sama dengan orang yang berzikir panjang. Ini bagi kita Bapak Ibu yang sibuk dengan aktivitas yang sangat padat. Ini jangan lupakan hadis ini. Ya paling enggak kita doa inilah. Enggak sempat zikir panjang ya subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Ini kalau ditimbang ini sama dengan orang yang berzikir dengan zikir yang panjang tadi itu. Nah, ini nanti bisa dibaca artinya di sini sudah saya sebutkan, nanti kami akan share ke Pak Purwadi ini untuk PowerPoint-nya. Dan juga ini juga bisa dijadikan pelengkap jika sempat. Ini kan orang-orang sibuk itu harus kuat ininya, pondasi batiniahnya harus kuat ya, harus kata Allah dalam hadis qudsi, ya bena Adam, wahai anak keturunan Adam, cukupilah aku di awal hari dengan 4 rakaat akfika bihina akhirat yaumika, maka aku akan cukupkan kebutuhanmu di akhir dari hari tersebut. Nah, ini sholat duha 4 rakaat ini yang sering dikerjakan Nabi ya. Paling enggak ya kita sempatkan 4 rakaat, 2 rakaat lah paling minimal, atau enggak 4 rakaat yang biasa dilakukan Nabi ini. Mudah-mudahan Allah berkahi kesibukan kita, Allah penuhi kekurangan-kekurangannya dan dicukupkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kesalahan ini murni datang dari kami, benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Anang atas materi dan ilmu-ilmu yang tentunya sangat bermanfaat Bapak Ibu. Insya Allah kita dapatkan malam hari ini. Baik, berikutnya Bapak Ibu, mungkin ini masih ada sedikit waktu. 1 pertanyaan, jika ada yang ingin bertanya. 1 pertanyaan, jika yang ingin ada yang bertanya. Semoga. Baik, jika tidak ada Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Anang dan
Tentunya materi kita malam hari ini sangat-sangat bermanfaat, Ustadz. Tentunya kita juga selalu harus meniti jalan istiqomah, itu yang penting. Baik Bapak Ibu, tentunya kita kembalikan lagi kepada Allah. Semoga perjuangan kita, semoga apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini tentunya hanya berserah diri kepada Allah. Baik, kita akhiri sama-sama kajian kita malam hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Terakhir Bapak Ibu, kami selalu mendoakan kepada Bapak Ibu yang sekarang sedang isolasi mandiri atau sedang di shelter, yang sedang sakit, semoga segera diangkat penyakitnya, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah kepada Bapak Ibu yang sudah kuat, yang sekarang sehat, agar semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.